yaitu dengan Ibu Dwiana Mursyida, juga akan melakukan pembahasan budaya positif sebagai tugas pada calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada Bu Dwiana, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan staf karyawan PKSA yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai budaya positif. Pelaksanaan budaya positif di sekolah akan sangat membantu proses terbentuknya murid-murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka guru harus menerapkan nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Dan ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menumbuhkan murid yang merdeka. Untuk mewujudkan budaya positif, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlunya diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas yang kita kenal dengan istilah keyakinan kelas. Insya Allah semua Bapak Ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas dengan warga kelasnya masing-masing. Begitu nggih? Nah, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan kelas, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena ini sangat terbukti masih banyak sekali anak didik kita yang melanggar keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Jadi semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata mereka itu melanggar keyakinan kelas karena ada satu kebutuhan dalam diri mereka yang gagal mereka penuhi. Nah, kira-kira apa sih kebutuhan dasar mereka? Nah, kita akan belajar mengenai konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu pernahkah dalam hidup Bapak Ibu guru ini ada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi? Ada. Kira-kira apa kalau bunda? Akan rasa apa ya? Penguasaan, kasih sayang, kebutuhan hidup, kesenangan atau kebebasan yang masih dalam nanti kita wujudkan. Kira-kira apa? Iya, kalau kita nggak ada kebutuhannya yang masih dalam rangka pengen dipenuhi apa? Kesenangan. Ya, penguasaan. Ya, kesenangan, betul sekali ya. Nah, sebelum kita mempelajari satu-satu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada pertanyaan pemantik sebuah kasus
Ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya yakin kasus seperti ini banyak terjadi. Jadi ada anak yang seringkali meminta bekal temannya dengan paksa. Kira-kira kalau menurut Bu Nur, kira-kira Doni itu melakukan itu kenapa Bu Nur? Kira-kira? Jadi ada anak bernama Doni yang sering meminta bekal temannya dengan paksa. Kira-kira tujuannya Doni itu apa ya Bu ya? Tujuannya Doni minta bekal itu ya maksudnya mungkin dia belum makan dari rumah. Oke, bagus, karena belum makan dari rumah. Jadi lapar ya Bu ya. Kalau Pak Asmoro kira-kira apa ini alasan Doni untuk Anda? Ya mungkin salah satu itu tadi, selain lapar ya mungkin rasa ingin tahu cita rasa yang dipunya oleh orangnya seperti apa. Mungkin itu. Betul sekali jawaban Bu Nur dan Pak Asmoro, tepat sekali ya. Jadi ternyata dari dua pandangan dari dua Bapak Ibu ini memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan kasus ini. Ya. Jadi pada kasus ini kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Ternyata mereka tuh punya maksud, nggak mungkin mereka tuh nggak punya maksud gitu ya. Nah, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti kita ya, kalau pas lapar sekali, kemudian kita disuruh berpikir, pasti kita atau menghadapi anak, murid begitu ya, pasti kadang kita gampang tersulut oleh emosi, karena kondisi lapar disuruh menghadapi anak yang mungkin melanggar keyakinan kelas, gitu ya, peraturan kelas, gitu ya. Jadi kita merasa emosi karena memang kita ada satu kebutuhan yang benar kita terpenuhi, yaitu apa? Kebutuhan, nah, itu ya, bagus sekali. Baik, kita lihat satu di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, bisa kesehatan, rumah maupun makanan. Jadi dari kelima kebutuhan dasar manusia, satu kebutuhannya sifatnya fisiologis, sedangkan yang empat kita bahas nanti bersifat psikologis. Ini fisiologis ya. Nah, dalam kasus Doni, apabila jawabannya ketika ditanya Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka sebenarnya Doni telah berusaha memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu ya, berarti jawaban tepat sekali ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, bisa teman, bisa keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya, ataupun di kelompok di mana kita tergabung, gitu ya. Nah, dalam kasus ini apabila jawaban Doni adalah merasa senang karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, harusnya enak-enak makan, tapi karena makannya disantap oleh Doni, diambil Doni, maka temannya jadi memperhatikan Doni, dan pasti temannya mengadu kepada bapak ibu gurunya. Jadinya gurunya
Doni, dijaga dan diperhatikan oleh teman dan gurunya. Ternyata nggak berhenti di situ. Bapak ibu gurunya melaporkan kejadian ini kepada orang tua Doni. Jadinya orang tua ini juga ikut memperhatikan Doni. Maka ketika ini jawabannya berarti Doni akan gagal memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, iki lo aku, misalnya gitu ya. Jadi pengen dihormati, pengen diakui. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, dalam kasus di atas, bila jawaban dari karena dia ingin dianggap merasa hebat, karena temannya jadinya takut dengan si dia, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mohon maaf, ini yang kelima ya, maaf ya. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibunya dari rumah, karena mungkin tadi lauknya telur saja, atau tempe, atau tahu nggak pernah berubah sama mie mungkin ya, maka dia bosan. Maka dia ingin mencoba cita rasa makanan teman-temannya seperti yang diungkapkan oleh Pak Asmoro. Betul sekali Pak Asmoro jawabannya tadi ya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, dari sini kira-kira apakah dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu sedang berusaha untuk mencapai salah satu kebutuhan di antara kelima tadi, kira-kira apa? Ada pastinya ya? Ada. Nah, yang kelima Mama, jadi kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima, jadi kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Jadi bila misalkan Doni pas melakukan itu karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel terhadap makanannya, karena mungkin menurut dia ekspresinya itu lucu, jadi Doni itu punya keisengan. Kalau nonton dilihat melihat temannya itu di sini tuh temannya akan marah ya. Maka Doni itu penikmat wajah-wajah seperti itu gitu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Nah itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, saya membagikan kuesioner yang sudah Bapak Ibu isi saat ini. Nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu guru sedang memenuhi kebutuhan dasar apa saat ini. Bapak Ibu silakan melingkari di situ sesuai dengan
Berarti Pak Saikli sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa penguasaan. Pengen jadi ya Pak ya? Kepala sekolah. Amin. Kalau Bu Nur, kira-kira yang tertinggi nilainya? Nilai tertinggi berada di antara 1 sampai 10. Oh iya, pas sekali kondisinya dengan Bu Nur ya. Ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang. Iya. Kalau Bu Arum, kira-kira nilai tertinggi rentang nomor berapa sampai berapa? 1 sampai 10. 21 sampai 30, berarti Bu Arum ini sedang mencari kebutuhan memenuhi kebutuhan dasar berupa kebebasan. Berarti jalan-jalan itu nanti ya, nilai. Kalau Pak Asmoro, Saya nomor 1 sampai 10. oh, Pak Asmoro sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar berupa cinta dan kasih sayang. Mungkin Pak Tri akan senadan berapa? Ya, kalau saya 31 sampai 40, Bu. Oh, kesenangan. Berarti berupa kesenangan ya. Ternyata dari Bapak Ibu guru hebat ini saat ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia, maka apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif dapat dimulai dari mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini tadi sudah mendapatkan jawaban. Ternyata saya sedang memenuhi kebutuhan dasar apa saat ini. Maka untuk mencapainya silakan dilakukan dengan cara-cara yang positif. Jangan sampai kita memenuhi dasar, pengen memenuhi dasar kebutuhan dasar dengan cara yang negatif. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan jika murid kita melanggar keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya ketika dalam kelas sesekali ada yang menjumpai ya, murid kita suka masih melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Misalkan pada saat jam praktek, murid tidak menggunakan seragam praktek sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Pernahkah terjadi Pak Mursidi di kelas Anda, murid tidak menggunakan seragam praktek? Pernah. Nah, kira-kira yang Pak Mursidi lakukan apa? Memanggil siswa tersebut. Terus saya menanyakan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tepat sekali ya Pak Mursidi, luar biasa sudah mengembalikan kasus murid kepada keyakinan kelas. Mungkin ke saya belum sesempurna itu ya Pak ya. Karena kita masih terus emosi gitu ya. Kadang masih marah, menegur, menyalahkan, atau justru langsung memaafkan. Karena takutnya jamnya setelah habis, makanya ya udahlah yang penting bisa menggunakan seragam praktek ya seperti itu ya. Ternyata yang kita lakukan selama ini itu masih berfokus kepada kesalahan murid. Jadi kita fokusnya masih ke sana. Kita belum fokus untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki diri
kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gianni Gosen dan diterapkan di lingkungan sekolah adalah pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, apa saja itu? Nah, itu ya. Sebelum kita ke 5 posisi kontrol, kita pahami dulu apa itu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Restitusi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas. Jadi penekanannya adalah pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau hidupnya. Jadi restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi ini sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya sendiri dan berbuat lebih baik lagi. Ya. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Apa saja? Ya, yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi kontrol ini, maka saya akan memutarkan video terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti keterlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melihat ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya adalah Posisi penghukum ya. Adakah Bapak Ibu guru hebat di sini yang pernah melakukan itu? Kalau pasti nggak pernah ya, mesti ya silahkan ya Pak ya. Saking lembutnya ya. Ya, jadi yang pertama adalah posisi penghukum. Bisa kita lihat tadi dari videonya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya yang makanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardi gitu ya, dan memberikan hukuman, di mana hukuman ini berupa fisik maupun psikis.
Ternyata dampak dari posisi penghukum ini adalah murid kita menjadi mudah marah dan pendendam, bahkan bersifat lebih agresif. Bisa juga tidak menyukai guru tersebut. Atau kalau guru tadi itu mengambil tertentu, maka bisa jadi murid menjadi tidak suka pada mata pelajaran tertentu. Nah itu ya. Lebih lagi, nah kita seperti diancam ini ya. Jadi setelah sekolah, murid kita tuh melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores-gores kendaraan kita lah. Nah ya itu ya. Jadi ini adalah dampak dari posisi penghukum. Selanjutnya adalah yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kenapa ya bikin ibu susah ya? Ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu semua ya boleh ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau mau begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat pulang. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Itu tadi adalah posisi membuat rasa bersalah. Lagi-lagi pernahkah Bapak Ibu seperti itu ya, pada posisi membuat rasa bersalah? Oh sering ya. Ya, ternyata pada posisi ini terlihat sekali ya. Nah, jadi suaranya ibu guru tadi itu memelas, lebih halus, tidak sekeras yang penghukum tadi ya. Kemudian bahasa tubuh tidak merapat kepada anak, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Nah, jadi dengan membuat guru itu menderita, sehingga murid menjadi merasa menjadi orang yang gagal. Karena saya nggak bisa menyenangkan, membahagiakan guru saya. Nah, itu ya. Maka di sini dampaknya tadi untuk tadi ya akan namanya anak tadi kan seperti ini ya, tunduk itu ya. Dia merasa bersalah karena merasa telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Dan di sini termasuk murid di sini akan merasa menjadi orang yang gagal karena nggak bisa membahagiakan orang lain. Jadi dia menyimpan energi atau emosi yang negatif dalam dirinya. Tidak berani meluapkan seperti dampak pada posisi penghukum yang berani menggores-gores kendaraan bapak ibu guru gitu ya. Tapi di sini lebih disimpan dan ini ternyata lebih berbahaya. Seperti orang kalau menyimpan perasaan sendiri itu kan berbahaya ya, ternyata daripada orang bisa mengungkapkan gitu ya. Ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi teman. Ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru Selalu terlambat. Yang ketiga tadi adalah posisi teman. Bapak Ibu guru, adakah sudah memposisikan sebagai teman ketika menghadapi anak didiknya yang sedang bermasalah? Ada, oke, baik ya. Jadi di sini nada suaranya lebih ramah, akrab dan bercanda. Iya, mau ya Pak ya. Bahasa tubuhnya juga merapat pada murid. Maka harus senyum jenaka untuk menghangatkan suasana. Jadi kalau seperti ini, murid kayaknya tidak akan takut ya. Dia akan takut. Dan di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan Bapak Ibu guru tersebut. Maka identitas yang tercipta bisa dikatakan identitas yang sukses. Namun ini merupakan dorongan eksternal, jadi dorongan dari luar, bukan dari internal dalam diri sendiri. Berarti maka bisa dikatakan akan ada ketergantungan murid kepada bapak ibu guru tertentu tersebut yang menangani, yang memposisikan itu sebagai teman. Jadi bisa lain kali murid itu akan manut pada bapak ibu guru tersebut, tapi di lain waktu akan istilahnya membantah yang tidak menangani dalam posisi sebagai teman. Dan ini tidak menjadikan murid menjadi mandiri. Jadi tidak bisa berpikir dirinya sendiri. Yang keempat adalah posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan Lagi-lagi, saudara Bapak Ibu pernah menangani kasus murid dengan posisi sebagai pemantau. Jadi sudah ada yang namanya konsekuensi. Jadi sini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan bahasa tubuh yang formal. Dan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Maka juga akan tercipta identitas diri yang positif atau berhasil. Nah, namun di sini pemantau harus selalu memantau. Jadi Bapak Ibu tadi yang berikan yang meningkatkan konsekuensi tadi harus ngecek apakah si Naren tadi benar-benar menambahkan 20 menit ketika jam istirahat untuk mengganti keterlambatannya. Jadi memang harus memantau ya, harus selalu memantau. Nah, dampaknya di sini murid paham konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak pula menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Tadi yang kelima adalah posisi control manager. Terlihat sekali ya perbedaannya dari kelima posisi tersebut. Kira-kira yang posisi kelima manajer tadi Bapak Ibu apakah sudah pernah menerapkannya? Sampun apa dereng? Sampun, alhamdulillah ya. Ya, jadi yang kelima adalah posisi manajer. Di sini bisa kita lihat tadi dari video ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Dan di sini fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Maka di sini pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahannya. Itu dengan Bapak Ibu guru. Tadi kita lihat ya bahwa Naren sudah mencari solusi, mendapatkan solusi dari permasalahannya ketika datang terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira dari sekian 5 posisi kontrol tadi, yang mana yang paling tepat untuk kita terapkan di sekolah? Iya, bagus sekali ya, luar biasa. Nama Bapak Ibu guru hebat di sini, yaitu adalah posisi manajer. Nah, di sini ada tabel pemahaman materi. Tadi kan sudah paham ya materinya ya? Iya. Di sini ada pernyataan atau kalimat dan ada kolom siapa yang mengatakan. Sini perintahnya adalah siapa yang mengatakan, istilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan tersebut. Ini bisa kita lihat. Maaf sebentar, langsung di materinya. Sebentar ya Pak Bu, mohon maaf. Nah, bisa di sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di kalimat ini biasa diucapkan oleh posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau. Membuat merasa bersalah. Oke, kita cek. Ya.
di sini? Ya. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kira-kira ini adalah ini bukan posisi kontrol, ini adalah kebutuhan ya. Kebutuhan dasar ya manusia ya. Apa kira-kira? Karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang, betul. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru mengejar aku. Aku hebat kan? Berarti kebebasan. Hebat. Iya. Penguasaan ya kan? Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai kelas, tapi nggak bisa. Wah, betul semua ya. Nah, kira-kira kalau kembali ke sini yang 5 posisi tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu tadi, apa posisinya? Membuat merasa percaya, betul sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya nak. Apa ini kira-kira posisinya? Teman, betul sekali. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap, ini kan ada konsekuensi itu mendapatkan apa namanya, kalau mau mendapatkan stiker maka harus melakukan sekolah, itu berarti konsekuensi ya. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini pada posisi manajer. Penguasaannya, pemahamannya sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, betul sekali, guru harus menempatkan diri pada posisi control manager. Karena sebagai manajer, guru bersama-sama murid, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Dengan demikian, murid akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Nah, lantas bagaimana kita menempatkan posisi control manager dalam menerapkan restitusi? Nah, kita belajar mengenai segitiga restitusi. Ya, Diana Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di sini ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya adalah 3 tahapan restitusi. Kita bahas setiap tahap dalam segitiga restitusi. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian ini berperan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan karena dia telah dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Maka berdasarkan prinsip ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Dengan apa? Dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan seperti membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna.
kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalahnya. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dan ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang Bapak Ibu ajukan ketika tahu melakukan suatu kesalahan. Dia tidak langsung menghakimi, gitu ya. Ngerti tidak Pak Hakim deh? Ya, langsung menghakimi. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita paham ya? Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan ada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Nah, contohnya apa saja? Ini ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu ya nak ya, gitu ya. Kamu berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu, gitu ya. Yang ketiga, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi nggak langsung menyalahkan, tapi cari dulu, cari tahu dulu kira-kira alasannya apa ketika dia melakukan hal yang dianggap oleh kita melanggar keyakinan atau peraturan. Nah, yang perlu diingat, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi restitusi harus memahami alasannya dan paham setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Jadi misalnya, ada yang kita bertanya ya, kita mengasih pernyataan ya, apa namanya? Ya, manusia nggak ada yang sempurna, bukan berarti kita tuh boleh berbuat kesalahan, bukan seperti maksudnya. Dan sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan menjadi bagian dari masalah tersebut. Kita kan mesti kebanyakan kalau ada anak bermasalah itu kan kita kayak gel gitu ya, sebel, nggak suka, kok ini anak sering membuat masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami, dan inilah dia akan bisa mengatakan yang sejujurnya. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataan, nah nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Jadi diingatkan kepada keyakinan yang telah disepakati dan dibuat. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati? Jadi kita kembalikan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Ini adalah tahapan yang ketiga, itu menanyakan keyakinan kelas. Jelas ya? Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada anak didik saya. Selamat menikmati.
melihat diri sendiri. Ya. Nah sekarang mari kita kembali kepada keyakinan sosial. Apakah yang itu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita? Pilihnya apa saja boleh ditunjukkan. Tidak sesuai dengan yang terjadi tentang siapa yang mengikuti pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah itu sistem dirinya? Ya, Mari kita pindahkan keyakinan berhasil sudah menjadi kesempatan bersama. Yaitu apa? Membacakan tugas di dulu dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mengubah kebiasaan ini? saya sedang kepada guru dan jadi pendidikan tentang yakini. Serta sedang mengerjakan yang juga tertunda dan untuk kedepannya jika tidak tugas dari guru, saya akan segera mengerjakannya dan tidak menunda. Terima kasih sudah belajar menjadi orang yang kuat dan sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Semoga hidup kelak menjadi anak yang sukses ya. Terima kasih. Sekarang silakan duduk di kelas ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang hebat, itu tadi adalah contoh praktek penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Salah satu menurut saya mengambil kasus ketika jam pembelajaran matematika saya bunur, murid saya itu meninggalkan kelas di UKS, lebih di UKS karena tidak mengerjakan tugas matematika di bunur ya. Sehingga saya melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi itu bergantung berat ringannya suatu masalah. Bahkan bila permasalahannya itu ringan, Bapak Ibu guru nggak perlu melakukan ketiga tahapan itu dengan urut untuk semuanya. Bahkan bisa bertanya semudah menanyakan apa keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi nggak perlu melewati tahapan menstabilkan identitas maupun validasi tindakan yang salah. Tadi adalah gambaran ya. Nah ini ya, gambaran praktek penerapan segitiga restitusi. Jadi kita bisa langsung kalau masalahnya ringan, misalkan tidak menggunakan seragam yang tertib, maka langsung apakah apa keyakinan yang kita sepakati mengenai penggunaan seragam sekolah, langsung seperti itu bisa. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan dari materi saya hari ini adalah bahwa setiap manusia memiliki tujuan dalam bertindak dan berperilaku. Ini relevan dengan kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhannya. Perilaku berlebihan yang timbul pada murid bisa berawal dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka sebagai pendidik berupaya melakukan pendekatan yang dilakukan dengan memposisikan diri sebagai control manager dan menerapkan segitiga restitusi dengan menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri dalam menentukan penyelesaian masalah yang timbul. Hal ini akan membangun motivasi intrinsik dan kepercayaan diri dalam diri mereka, sehingga akan terbentuk murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif melalui restitusi pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan bahagia. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Contoh penerapan budaya positif di sekolah ya. Bisa kita lihat penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Penerapan 5R melalui kegiatan tiket sesuai jadwal,
dan gotong royong, kemudian juga salat berjamaah dan penanganan kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, dari sini monggo jika ada pertanyaan, mungkin satu penanya saja. Sepertinya Bu Yuli menyimpan satu pertanyaan tentang materi ini. Tidak ada, mungkin Pak Presidi? Kalau tadi dikatakan bahwa siswa ini diharapkan bisa merdeka, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi pendidikan diajar Dewan Toro. Yang saya tanyakan tentang merdekanya itu bagaimana? Terima kasih Pak Mursi, pertanyaan bagus sekali. Yang dimaksudkan dengan merdeka itu bagaimana? Mungkin di awal dulu pernah kita mengikuti seminar yang berisi mengenai merdeka belajar ya. Jadi merdekanya anak itu merdeka yang bertanggung jawab, merdeka yang bijaksana. Dalam arti di sini kita menciptakan pembelajar itu berpihak kepada murid. Jadi jangan sampai kelas itu yang guru yang lebih aktif. Jadi ketika mereka itu bisa jadi kita memberikan kebebasan kepada murid, tapi pada koridor tertentu. Misalkan karena kita zamannya IT itu Pak ya, maka kalau pembelajaran kita bisa menggunakan IT untuk menunjang pembelajaran, tapi dengan pengawasan yang tertentu. Jadi mereka merdeka, nggak hanya berfokus pada buku, tapi tetap kita memantau. Jadi istilahnya merdeka seperti itu, bukan merdeka yang orang nggak berada itu merdeka, nggak pikir merdeka juga seperti itu. Jadi merdeka yang bertanggung jawab. Makanya dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam diri mereka. Mengatakan Pak Mursi, pun pertanyaannya apakah sudah? Alhamdulillah. Apakah pertanyaan lain? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk presentasi atau materi mengenai budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triana. Bapak Ibu demikian tadi pembebasan budaya positif yang dilakukan oleh dua guru hebat dari SMK Negeri Bengkulu demi memenuhi kewajiban tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih atas kehadirannya, atensi Bapak Ibu juga tanya jawab Bapak Ibu pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arum, rekan sejawat dari Bu Ana. Dengan mengikuti pengimbasan budaya positif dari Bu Ana, banyak hal baru yang saya dapatkan. Salah satunya adalah dalam menangani permasalahan murid dengan menempatkan posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi sehingga terwujudnya murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Dalam rangka mewujudkan budaya positif, maka pada kegiatan hari
impian yang sudah kalian buat kita akan kelompokkan, karena saya yakin pasti akan ada keyakinan dan kepastian yang sama. Bisakah saya dibantu oleh 2 orang? Silakan maju ke depan. Oke, Yaki dan Zara silahkan dilihat hasil keyakinan dan kepastian teman-teman kalian yang mana, yang sama, yang bagian mana, kemudian dijadikan satu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian setelah ini mari kita semua menandatangani apa yang telah menjadi kesepakatan kelas 10 TKJ 2. Sehingga dengan harapan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan maksimal, dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iksan. Hari ini saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas 10 TKJ 2. Semoga kami semua dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.